Pernah nggak Allah itu bertemu dengan Yakub dalam rupa sosok seseorang atau malaikat? Oh, nggak tahu dah kalau itu mah. Nah, kalau kamu baca ya, kamu cari bukunya Salafi Wahabi, Kritik Salafi Wahabi karya Dr. Ahmad Mahmud Qorimah. Dia mengatakan Allah kita beda dengan Allahnya Yahudi dan Nasrani. Allahnya Yahudi itu dapat datang dalam rupa manusia yang bergumul dengan Yakub. Jika teman-teman muslim mengatakan bahwa Allahnya Musa, Ishak, Abraham, Yakub adalah sama, yaitu Allah SWT, maka pertanyaan selanjutnya, pernahkah Musa bertemu dengan Allah SWT? Apakah ada buktinya yang menjelaskan bahwa Allah SWT bertemu dengan Abraham, Ishak, dan Yakub? Mari kita saksikan. Tuhan memberkati. Ya, Kristen atau Islam, Bang? Waduh, astagfirullah, orang udah mau ucap assalamualaikum ditanya lagi abangku. Loh, aku waalaikumsalam, aku Kristen, Bang. Hah? Silakan, Tim. Ya, ada yang mau dibahas, Mas Dedi, silakan. Ini tujuan apa Musa mengaku Islam ini gimana ini, Bang? Siapa yang mengaku Islam? Itu, apakah Musa mengaku Islam ini apa? Tepingnya gimana? Nih masalah aku baru masuk nih, Bang. Ya kan itu kan asumsi kalian kan, semua nabi itu Islam, Adam itu Islam, bahkan hewan pun dianggap Islam juga. Ustadz Nabapan mengatakan itu. Nah pertanyaannya, ada nggak dalil dikatakan Musa itu Islam? Oh gitu toh. Ada nggak pengakuan Musa dia mengaku dirinya Islam? Mengaku. Dia kan nabi, emang Islam Nabi Musa kan? Iya, pertanyaannya zaman dulu ada nggak dia mengatakan wahai Bani Israel, Bani Palestina atau Bani Israel ya? Saya nggak kurang tahu dalam Al-Quran. Ada nggak dia mengatakan wahai kaumku, aku beragama Islam? Ada nggak kayak gitu? Dia beragama nggak ada. Kalau dia ngomong beragama Islam kan nggak ada. Loh, kalau nggak ada kenapa diakui dia Islam? Wih, Malahnya cewek luar sana. kok dia ke Islam gimana, Bang? Kan itu nabi, Bang. Tadi kan Anda yang mengatakan Nabi Musa itu Islam, betul ya? Lalu di mana pengakuan Musa mengaku dirinya Islam? Ini maaf nih, Bang. Itu kan sebenarnya Ini apa Islam nih gimana nih, Bang? Aku nanya. Dalam Al-Quran itu sudah pasti ada sebutan Nabi Musa itu Kasian Islam. banget ya Musa difitnah Islam ya, padahal dia kagak pernah ngaku dirinya Islam ya. Apa Bang Tim? Ini Bang Tommy Islamnya apa ini? Halo? Abang Timothy ini Islam atau apa? Kamu lihatlah profil saya di situ, saya Islam kah? Nah kalau kayak gitu pertanyaan abang itu udah melenceng dalam agama. Kalau abang apa kata agama? Aku apa agamaku ku lanjutin, jangan sekali menghina kita. Masalah kita nih. Di mana kalimat di sini yang bersifat penghinaan? Kita bertanya apakah Musa mengaku Islam? Oh dikatakan penghinaan? Itu berarti Musa tuh nggak Islam kata abang. Loh, kapan kata kalimat di sini Musa bukan beragama Islam? Gak ada kan? Kita bertanya apakah Musa mengaku Islam? Itu sama seperti gini. Kalian pernah mengatakan di mana Yesus mengaku Tuhan? Kami anggap penghinaan nggak itu? Kami anggap penghinaan nggak itu? Enggak kan? Itu bertanya. Tapi mengaku Islam, memang dia mengaku Islam kan? Di mana dalilnya? Kayak gini aku nggak masuk kalau gini nih Bang. Aku udah melenceng agama. Assalamualaikum Bang. Nih laporan Bang. Aduh. Itu udah apa-apa dalil lah Bang, cerita tuh. Takut aku Bang. Kalau masalah tuh aku paling takut. Kenapa takut? Kan Islam kan katanya nakli dan akli, dalil dan akal. Jangan dulu akal dulu yang dipakai. Kalau akal dulu apa bedanya dengan filosof? Itu ya pesan saya ya. Jadi
kalau kalian ingin mengatakan agama yang berakal, menggunakan nakli dulu sesuai dengan firqah ulama, sesuai dengan fatwa ulama. Ya, itu pesan saya. Iya, aku paham, tapi itu udah jalurnya lain, Bang. Tadi aja aku nengok pendeta itu lain dari Alkitab Yahudi, lain yang dibaca. Apanya yang lain? Udah, Bang, maaf Bang, ini gila Bang nih, Bang. Gila, kok bilang orang gila. Ya, assalamualaikum Azumar. Waalaikumsalam ya? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Silakan Azwar. Apa itu? Masih membahas Musa mengaku Islam? Bebas. Iya, boleh. Mau ngerangin itu nih. Silakan, apa yang kamu bahas di sini? Kalau yang saya tahu, Islam itu kan umatnya Nabi Muhammad ya. Yang disebut Lanjut Islam aja. itu, iya, yang disebut Islam itu umatnya Nabi Muhammad gitu. Nah, sedangkan Musa juga menyembah Allah gitu, tapi nggak di iniin kalau dia Islam, nggak ada. Dia beragama Islam, nggak kayaknya. Musa nggak beragama Islam gitu. Iya, tapi dia menyembah Allah gitu. Menyembah Allah. One God. One God. Tapi pernah nggak Allah itu bertemu dengan Musa dalam pernah nggak Allah itu bertemu dengan Yakub dalam rupa sosok seseorang atau malaikat? Nggak tahu dah kalau itu. Nah, kalau kamu baca ya, kamu cari bukunya Salafi Wahabi, Kritik Salafi Wahabi karya Dr. Ahmad Mahmud Qorimah. Dia mengatakan Allah kita beda dengan Allahnya Yahudi dan Nasrani. Allahnya Yahudi itu dapat datang dalam rupa manusia yang bergumul dengan Yakub. Nah, itu pernyataan dia. Itu pernyataan dia. Kan kalian mengatakan yang mengakui pengikutnya Musa itu adalah orang-orang Yahudi. Menurut Quranmu juga seperti itu. Jadi kalau kamu ingin mengatakan Tuhan kita sama, ada nggak kisah di mana Allah itu bergumul dengan Yakub, datang dalam rupa seseorang? Wah, ilmu gua nggak nyampe kalau ke situ. Ini gue jelasin yang gue paham aja, Bang. Iya, kalau seandainya kamu ingin mengatakan hal yang kamu paham aja, harusnya kamu dapat perbandingkan, jangan cuma mengklaim. Kalau kami tidak hanya sekedar mengklaim, kami ada datanya. Oh gitu. Oke. Ya, lanjut, silakan. Apa yang mau kamu bahas lagi di sini? Mau bertanya kayak atau apa, silakan. Jelasin yang gua paham soal Musa mengaku Islam. Yang jelas ya, yang umat Islam itu ya umatnya Nabi Muhammad, bukan umatnya si Musa gitu. Umatnya Musa yang disebut Bani Israel gitu, yang disebut sebagai Yahudi sekarang gitu. Oke, saya kunci perkataan kamu. Sekarang pertanyaan saya begini, berarti orang yang pertama kali, orang yang dikatakan Islam pertama kali itu Nabi Muhammad atau Nabi Musa atau Nabi Adam? Gimana? Ya, orang yang pertama kali dikatakan Islam itu Nabi Adam ataukah Nabi Musa atau Nabi Muhammad? Yang dikatakan Islam pertama kali. Ya, umatnya Nabi Muhammad disebut Ya umat sudah. Muslim. Ya udah, berarti betul ya. Jadi agama Islam itu muncul pada zaman Nabi Muhammad, bukan muncul pada zamannya Adam. Selesai. Ya, tapi iya, itu benar. Islam itu muncul di zamannya Nabi Muhammad gitu. Tapi kalau yang disebutin dalam kitab gua nih gitu, apa tuh namanya? Semua itu menyembah Allah Subhanahu wa taala dari semua nabi yang disebutin dalam Al-Qur'an gitu. Semua menyembah Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Aduh, indah banget lu nyebutin itu, Bang. Asli. Jadi gini, kalau sebenarnya semua menyembah Allah Subhanahu wa taala, ada nggak prasasti yang menunjukkan era sebelum Islam lahir mereka menyembah Allah? Prasasti itu barang-barang prasejarah gitu maksudnya? Iya dong. Kalau cuma menggunakan kitab, orang-orang Hindu juga bisa menggunakan kitabnya, orang Buddha bisa menggunakan kitabnya, orang Kristen, orang Yahudi bisa menggunakan kitabnya. Itu kan pengklaiman, apa yang menggunakan klaim.
Kita kan menggunakan bukti dan data. Oke. Ya ada kan? Gimana? Nggak prasasti? Ya, prasasti di mana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad. Oh, itu sejarawan, Bang. Kalau gua mau kagak ke situ dah, kagak nyari-nyari begituan. Oke, kalau begitu Islam ini dibangun atas dasar sejarah atau bukan di atas dasar sejarah? Ya, gue mengimani apa yang disebarkan Nabi gua gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, nabimu itu masuk dalam sejarah atau bukan bagian dalam sejarah? Dalam arti harafiahnya fiktif. Sejarah lah. Nah, kalau sesuai dengan hidup sejaman dengan sejarah, harusnya ada bukti sejarah juga dong mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala seperti yang kamu klaim. Ilmu gue nggak nyampe, Bang, ke situ, Bang. Skip. Ya udah, kalau skip kita kembali sama ini. Prof Aslaf mau nambahin silakan, atau Kak Agatha. Jadi semua berdasarkan klaim ya. Iya, kalau menurut gue begitu. Cuman ya gue mengimani itu gitu. Apa yang disebutkan sama kitab gue ya gue imani gitu. Gak tau. Mbak. Lagi nge-gym dia. Gak lagi nge-gym itu. Lu sampai jam 2 Tim, sampai jam 2. Ini sam. Ya deh, bentar lagi deh. Nah itu dong. Tapi gue suka nih anak muda nih. Mending lu berdua ngobrol dah. Mau dia mau nanya iman kita kayak, atau lu mau bahas apa Tim, boleh. Iya. Silakan Azwar, jika mungkin lu kau punya ada ini ya, kalau ada sesuatu yang ingin lu bahas tentang kemarin nih ada satu inian sih, apa tuh hal ganjel. Gue kemarin kan abis ngobrol sama Bang Paslap nih, sempet nih gue buka lah, gue baru nyari nih, baru mencoba mencari apa yang ada dalam Injil gitu ya kan. Buka lah kitab Yezekiel apa gitu ya, itu roti isi sensor. Coba bisa dijelasin nggak, Bang? Roti siapa? Makanlah roti isi sensor. Gue nggak bisa sebutin sensornya apa, nggak enak. Roti isi baru tahu gue. Iya nggak tahu dah, Bang. Gue juga baca, bukan ngeliat itu gitu. Yezekiel apa gitu ya? Yeskiel. Iya. Roti isi. Maksudnya? Gue baru tahu nih. Iya, makanlah roti tahu isi. Lagi lu botol banget, lu mau nungguin orang yang nggak tahu apa-apa. Lu nggak ngerti apa yang diomongin. Terus lu mau coba-coba ngerti gitu, Faslap, botol banget lu nanggepin orang kayak gini. Enggak, soalnya dia bilang, enggak. Soalnya dia bilang pernah diskusi. Enggak, dia pernah diskusi sama gue. Nggak ngerti apa-apa gitu. Botol banget lu, masih mau ngeladenin orang nggak jelas gitu. Enggak, bukan. Takutnya gue difitnah lagi kan. Dia bilang diskusi sama gue bahas roti isi apa. Ya lu udah tahu tukang fitnah, masih lu lagi ada lagi. 3 kali juga kena ya. Top Islam fitnah gua, tolong. Kena fitnah gua. Makanya lu jangan kemana-mana lu kemana-mana aneh-aneh sih. Sok-sokan bawa narasi lu. Jangan-jangan lu bawa narasi yang bener dia katakan, tapi lu lupa. Jejak digital itu mengerikan lu. Enggak, roti isi apa ini, aku baru tahu malah. Yesekiel. Tuh ada tamu tuh. Ini makanan Timothy nih, gue. Waalaikumsalam. Lu aja Tim. Waalaikumsalam. Ya, silakan Arkan. Apa yang kau bahas? Lah udah diucapin salam. Iya, selamat malam. Ya, silakan, apa yang kau bahas di sini, Pak Arhan? Musa sudah jelas Islam lah, Mas. Hah? Nah, itu Islam. Sekarang tunjukkan sama saya di mana Musa mengaku Islam. Itu ada di dalam Al-Quran. Ya, kalau cuma klaim ada doang, orang juga bisa mengatakan. Mama saya sebagai orang Kristen ya, oh Isamu itu diakui loh sebagai Tuhan dalam Al-Quran. Cuma klaim kan? Nah, sekarang saya minta sama kamu dalil ayatnya. Musa mengaku Islam pada zamannya. Di dalam Al-Quran, Musa disebutkan kalau tidak salah 131 kali. Enggak nanya, yang saya tanya itu di mana Musa mengaku dia beragama Islam.
din dalam bahasa Arabnya ya, agama. Ya, Musa yang kan semasa kerajaan Fir'aun yang membelah laut dengan tongkatnya, ya itu Nabi Musa. Enggak nanya, saya enggak nanya itu. Sesuai alur lah. Kita bahas A, dia bahas A, dia bahas B pula. Kita membahas tentang pengakuan Musa yang beragama Islam. Sekali lagi, yang beragama Islam. Kalau enggak saya skip ya. Bukan masalah skip, Anda ini terlalu memvonis. Bukan memvonis. Islam kan mengatakan di dalam Al-Quran itu ada petunjuk dan keterangan, betul nggak? Gimana? Kitab yang tersusun secara rapi dan sempurna. Surah Hud ayat 1 atau Zukhruf ayat 3, seingat saya antara dua itu. Kalau seandainya Al-Quran tersusun secara rapi dan menjelaskan atau kitab penyempurna, seharusnya Al-Quran memberi keterangan jika kalian mengatakan Musa itu beragama Islam. Ada kata penyempurna Al-Quran yang mengatakan Musa mengaku beragama Islam. Kamu jangan langsung ngolor dia pada zamannya Fir'aun, nggak nanya itu. Ya, memang yang di zamannya Fir'aun itu kan ada diceritakan diturunkan di dalam Al-Quran, mengajak semasa kerajaan Fir'aun, Musa mengajak umat Bani Israel untuk memeluk agama Islam. Tunjukkan sama saya. Sudah jelas. Enggak, saya minta tunjukkan pengakuan Musa, wahai Bani Israel, ikutilah agamaku, sesungguhnya aku memeluk agama Islam. Itu secara tidak langsung di saat Musa mengajak masyarakat Bani Israel, sudah barang tentu dia beragama. Kalau pakai barang tentu itu bukan sesuatu hal yang pasti, Pak. Itu namanya tebak-tebakan. Loh, kalau sebaliknya, Yesus, di mana di dalam Alkitab, di Injil, Yesus mengatakan dia Tuhan. Jangan dulu balik-balik, Pak. Kalau kebalik-balik saya juga bisa mirror hal itu. Yang saya pertanyakan dengan tegas adalah di mana pengakuan Musa mengaku sebagai agama Islam. Luruskan dulu itu. Ya, itu pertanyaannya lebih rinci. Saya pun tidak terlalu jauh mengetahui kerincian di mana kalimat-kalimat yang ada mengatakan seperti itu. Cuman kita kaji masalah sejarah, kita kaji masalah duduk permasalah secara formal, secara logis, kan begitu. Oke, sekarang Anda menyinggung tentang sejarah, betul ya? Secara sejarah. Sekarang saya kembali menggunakan pertanyaan saya sama teman Anda sebelumnya. Ada nggak prasasti sejaman dengan Nabi Musa, entah tahun 1600 sampai 300 sebelum Masehi, menyebut kata Islam, entah itu dalam prasasti hieroglif atau prasasti yang ditemukan, kayaknya Anda pun nggak ngerti apa itu prasasti hieroglif. Intinya prasasti yang sejaman dengan zaman era tahun 1600 sampai 1300 sebelum Masehi. Silakan, karena Anda yang menyinggung sejarah di sini. Tuh, mumi Fir'aun tuh. Hah? Mumi Fir'aun? Ya, di mana kata kan mumi Fir'aun? Aku beragama Islam, ada nggak di situ bahasa bahasa Mesirnya di situ? Mumi Fir'aun menandakan bahwa di masa Nabi Musa Fir'aun itu ada, kan begitu. Kalau hanya mengatakan Fir'aun ada, itu tidak membuktikan ada agama Islam. Pak, gini deh Pak, saya dapat mengatakan kakek saya sejaman dengan Pak Soekarno. Apa buktinya? Ini adalah pohon tanaman yang membuktikan sejaman dengan kakek saya. Saya nanya kakek, orang-orang nanya kakek saya kok, bukan nanya pohon yang ditanam kakek saya. Apa kaitannya dengan pohon itu? Umpama pohon itu sejaman dengan Soekarno, apa kaitannya? Kita membahas tentang orangnya secara real. Jangan menggunakan perbandingan sekunder, tapi primer lah. Maka itu saya tadi minta bukti, entah itu prasasti atau data yang mana yang menunjukkan ada kata Islam dalam pengertian din atau agama. Ada? Anda ini dikasih bukti tidak mengakui. Bukan tidak mengakui, saya kritis karena Anda Bukan mengatakan kritis. bukti Fir'aun.
Padahal tidak ada kata mumi Fir'aun berkata di situ, tertulis Islam, din Islam, nggak ada di situ. Loh, Tidak ada kata, tidak ada penemuan bentuk heliograf, entah itu penemuan profesor ahli apapun itu. Dalam bahasa heliograf mengatakan inna dina indal hil Islam, itu nggak ada. Loh, penemuan-penemuan di kerajaan Fir'aun dan sudah banyak yang membuktikannya bahwa memang ada keterkaitan dengan kerajaan Fir'aun, dan cerita-cerita pun bukan dari dari agama Islam saja. Alur cerita Fir'aun itu bagaimana? Berarti bisa jadi dong zamannya Musa itu bukan beragama Islam. Biasa jadi kalau diklaim ya, tapi saya tidak membenarkan ini. Yahudi mengatakan Musa mengaku sebagai Musa beragama Yahudi. Bisa aja kan seperti itu. Kenapa kitab Yahudi pun menceritakan Musa sejaman dengan Fir'aun? Tidak, keruntuhan Fir'aun itu dikarenakan oleh Musa. Di masa Fir'aun, Bani Israel, kerajaan Bani Israel. Kalau kerajaan Bani Israel, kamu kaitkan perbedaannya di sini. Tadi kan kita tegas mengatakan dia harus tertulis, entah itu dalam bentuk prasasti atau tulisan heliograf. Karena zaman itu menggunakan bahasa heliograf di zamannya Mesir ya. Nah, di mana tulisan heliograf di situ yang menggunakan kata Musa beragama Islam membebaskan Bani Israel dari serangan Fir'aun? Kan nggak ada kan? Yang ada hanya Al-Quran itu ada di dalam Al-Quran. Al-Quran kan bukan muncul tahun 1600 sebelum Masehi. Yang saya minta sejaman tahun 1600 sebelum Masehi. Minimal itu 1300 sebelum Masehi lah. Ada nggak? Di dalam Al-Quran itu wahyu Allah. Kalau wahyu, orang-orang juga bisa mengklaim wahyu loh. Bahkan saya sendiri bisa mengatakan saya punya wahyu loh. Anda percaya hanya dengan menggunakan sebagai wahyu gitu, mengandalkan hanya wahyu doang? Enggak kan? Tadi bahasnya sejarah, sekarang malah bahasnya ke wahyu. Yang mana yang benar? Kita berpikir dialog ini harus logis. Di saat misalnya, dengar dulu. Nah iya, makanya saya menggunakan logika di sini karena Anda yang menyinggung sejarah. Saya sudah mengatakan yang logika kepada Mas. Logikanya di mana? Kerajaan Fir'aun. Kerajaan Fir'aun, tapi tidak ada kata Islam pada zaman kerajaan Fir'aun. Dengar dulu. Kerajaan Fir'aun bukan dari kalangan umat Islam saja yang memahami alur pemerintahan Fir'aun, kerajaan Fir'aun. Negara Kristen pun mengatakan hal yang sama. Bagaimana? Berarti orang Kristen boleh dong. Bahkan Kristen awam bisa mengatakan Musa itu beragama Kristen. Apa buktinya? Pada zaman itu Fir'aun hidup sejaman dengan Musa. Bisa dong. Gimana? Kalau klaimnya seperti Anda mengatakan Musa ada, karena apa? Musa itu beragama Islam. Karena zaman itu Fir'aun hidup, ada penemuan mayatnya, penemuan bukti-bukti arkeologi. Orang-orang Kristen juga bisa mengatakan hal yang sama. Oh, Musa itu beragama Kristen sejaman dengan Fir'aun. Buktinya mayat Fir'aun ditemukan, penemuan-penemuan peninggalannya ditemukan. Ya berarti nggak jelas dong, bukan Musa itu bukan beragama Islam, tapi beragama Yahudi atau Kristen. Zaman dulu jangan masamakan dengan zaman sekarang. Nah, zaman dulu jangan disamakan dan zaman sekarang. Berarti Anda juga tidak bisa menyamakan Islam yang muncul abad 7 Masehi dengan yang muncul sekitar tahun 1800 sebelum Masehi. Berapa itu? Abad 18 atau abad 17 sebelum Masehi ya? Dengar dulu habis saya ngomong. Dulu sejarah tidak bisa diceritakan ataupun bukan diceritakan, dituliskan ataupun dibukukan seperti sekarang. Beda, Mas. Betul. Tetapi data sejarah menjadi perbandingan dengan adanya penemuan tulisan-tulisan yang bukan dari orang pertama, tapi orang kedua dan ketiga. Buktinya apa? Umpama ketika ada penyerangan di Yerobeam,
bangsa Yerobeam. Yang menulis itu bukan orang-orang Israel, tapi orang-orang musuhnya Israel. Gambarnya yang sama. Kalau kamu mengutip zamannya Musa dan ada penemuan heliograf di Mesir, harusnya penemuan heliograf di Mesir itu mendukung ada kata Islam, tapi nggak ada sama sekali. Kamu hanya menyebut arkeologinya, tapi tidak ada kata Islam di situ. Kita muter doang di situ sebenarnya. Jelas? Halo? Ya, kalau tertulis itulah di dalam wahyu Al-Quran. Disempurnakan, dengar dulu, disempurnakan semasa Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Yesus kalau di agama kami itu Nabi Isa. Kami kalau tidak mempercayai Nabi Isa itu sebagai Nabi, Islam kami tidak sah. Apa kaitannya sama Nabi Isa? Yang saya bahas itu adalah kata Islam dalam bukti penemuan sejarah, di mana kata Islam sudah ada dari penemuan-penemuan itu. Anda panjang lebar malah bahas kenabian di sini. Kalau Anda yang menggunakan wahyu Al-Quran sebagai bukti, saya nggak percaya sama Al-Quran. Kenapa? Al-Quran muncul abad 7 kok. Abad 7, abad 8 Masehi. Emangnya Fir'aun dan Musa hidup abad 7, abad 8 Masehi? Enggak kan? Disempurnakan semasa Nabi Muhammad saja. Al-Quran itu disempurnakan. Oke, kalau Al-Quran itu penyempurna, kalau Al-Quran itu penyempurna, sekarang jawab pertanyaan saya. Ini berbeda lagi ya, karena kamu mengatakan penyempurnaan. Siapa yang disalibkan dalam Quran surah An-Nisa 157? Yang dimaksud Mas? Anda kan tadi sudah melebar nih. Kita bahas sejarah, Anda mengatakan Al-Quran sebagai penyempurna. Ya udah, kita melebar aja sekarang. Pertanyaan saya, dalam Al-Quran surah An-Nisa 157, siapa yang disalib jika memang Al-Quran itu betul-betul penyempurna? Halo? Al-Quran ayat surah An-Nisa 157. Siapakah orang yang menggantikan Isa di situ? Wa ma qatalahu wa ma qallabuhu walakin syubiha lahum. Kok lama kali Pak Arkan? Anda ini udah kemana-mana larinya. Anda juga yang kemana-mana. Tadi kita bahas sejarah, Anda menggunakan Al-Quran sebagai bukti. Katanya Al-Quran itu penyempurna. Ya udah, saya juga kemana-mana di sini. Konteksnya yaitu sejalur dari kata penyempurna. Anda meminta bukti sejarah. Nah, sudah saya berikan. Dan jawaban kamu menggunakan bukti sejarah tidak membuktikan ada kata Islam. Yang ada hanya penemuan Fir'aun dan Musa. Jadi identitasnya nggak jelas. Apakah dia Islam atau bukan Islam? Zaman dahulu orang menulis untuk mengingat sesuatu bisa di daun, di dedaunan, di kulit domba, gitu Mas. Enggak juga. Zaman dulu ada menggunakan prasasti kok, ada menggunakan batu. Bahkan penemuan prasasti Moab juga ditemukan. Jadi penemuan prasasti batu itu dapat memberikan petunjuk. Karena apa? Ya karena tidak akan walaupun termakan usia itu nggak akan dirusak oleh iklim dan juga air dan sebagainya. Walaupun retak sedikit, tapi itu bisa memberikan tanda ada penemuan itu. Jadi kalau kamu mengklaim zaman itu menggunakan lontaran, menggunakan itu, papirus aja muncul pada era zaman Yunani ya setahu saya. Kawan-kawan bisa koreksi. Zaman dulu ya tidak hanya menggunakan itu, menggunakan batu juga. Prasasti namanya.
Dan kamu tidak bisa menunjukkan kepada saya ada kata Islam dalam prasasti era zaman heliograf. Sudah? Atau kita masih mau berputar lagi pembuktian Islam dalam Al-Quran? Pembuktian Musa itu beragama Islam. Saya rasa saya sudah cukup memberi bukti, Mas. Cuman bukti saya harus benarkan. Kenapa harus saya benarkan bukti Anda, sedangkan Anda tidak bisa menunjukkan bukti itu, hanya klaim? Ya, yang saya buktikan tadi sudah real. Dan sudah real apa? Jelas. Artinya sudah real apa? Jelasnya apa? Realnya begini. Fir'aun, di saat saya gambarkan Fir'aun, saya katakan tadi, bukan dari umat Islam saja yang mengakui. Nah, bukan umat Islam saja yang mengakui, tapi siapa aja yang mengakui selain umat Islam? Umat siapa aja yang selain Islam mengakui? Saja yang mengakui sejarah Fir'aun itu bagaimana? Iya, umat siapa aja selain Islam? Umat Bani Israel pun. Umat Bani Israel. Umat Bani Israel itu agamanya apa saja menurut Islam? Anda ini udah kemana-mana larinya. Anda lah yang kemana-mana. Tadi kita membahasnya itu dengan penemuan yang ada di Mesir. Orang-orang bahkan Fir'aun di Mesir. Lalu kamu mengatakan bukan cuma Islam, ya betul, bukan cuma Islam. Ya. Lalu kamu bahas ini kepada Bani Israel. Jawab saya, Yahudi mereka itu agamanya apa aja? Ketika saya ingin membahas itu kamu mengatakan apa? Anda kemana-mana, kamu lah yang kemana-mana di sini. Ya ampun Pak, ingat umur lah Pak. Buktinya Mas, sudah cukup. Dan Mas pun sudah mengiyakan. Iya, saya sudah mengiyakan dengan dalil. Tapi Mas ini ngelas. Kok ngeles? Kawan-kawan bisa paham nggak dengan argumentasi beliau ini? Dia menggunakan pembenaran dari data-data yang ada di Mesir. Sedangkan dia mengatakan bukan cuma Islam. Dia mengatakan Bani Israel. Emangnya Bani Israel ada agama Islam ada itu pada zaman itu? Ya ada kan? Bani Israel itu bukan Islam. Hanya Nabi Musa mengutusnya untuk jadi klaim doang ya kawan-kawan ya. Udah. Jadi saya rasa Pak Arkan ini sudah cukup menghibur ya. Silakan Kak Agatha. Kasihan juga kawan-kawan yang di bawah jadi bosan mendengarnya. Bro Faslav. Halo. Kak Agatha. Boleh saya tanya, Mas? Ya udah tanya aja lah. Nah, ini keluar dari konteks ya. Maksudnya keluar dari judul malam ini. Malam ini judulnya apakah Musa mengakui Islam? Kalau di dalam Kristen, agama Kristen, Tuhan Kristen itu Tuhan atau Yesus? Kamu tahu nggak sih arti kata Tuhan itu apa? Kok kamu Tuhan atau Yesus? Apa ini? Sekarang gini, kalau kamu nanya gitu sama seperti saya yang awam. Apa itu percaya Tuhan atau Allah? Aneh kan pertanyaannya? Padahal dikatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Lebih menjurus pertanyaan saya. Karena setahu saya di agama Kristen ada Tuhan Allah, ada Tuhan Bapa. Bukankah begitu? Artinya Tuhan Allah Bapa artinya Tuhan yang menjadi manusia. Hah? Kapan kamu bilang Allah Bapa jadi manusia? Ngawur kamu. Makanya kalau kamu baru bertanya, lebih baik tanya apa itu Trinitas. Tuhan Firman itu siapa? Kamu lebih tepatnya jangan bilang Allah Bapa jadi manusia. Lebih tepatnya kamu percaya nggak Trinitas itu? Itu lebih simple. Trinitas, coba jelaskan Trinitas itu apa aja? Iya, Trinitas itu tidak menjelaskan ada berapa Allah, siji loro telu dipisahkan kayak 3 telur, enggak. Trinitas itu menjelaskan bagaimana Allah yang esa, dia tidak sendiri,
di dalam dirinya tidak ada yang namanya itu kekosongan, tidak sama seperti satu batu yang diam, bisu, dan juga tidak memiliki kehidupan. Trinitas itu ada karena Allah itu hidup dan Allah itu dapat berbicara dengan hikmatnya. Jadi Trinitas itu apa? Itu adalah Allah yang Esa, 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Karena dia adalah sang sumber itu, makanya dikatakan Bapa. Lalu bagaimana dengan Yesus Kristus? Yesus itu adalah firman-Nya Bapa. Firman inilah yang kita sebut dengan kata anak tunggal. Ibrani 1 ayat 3. Allah menciptakan alam semesta melalui anaknya. Menurut Injil Yohanes 1 ayat 1, Allah menciptakan dengan melalui firman-Nya. Berarti firman adalah anak, anak adalah firman. Itu menjelaskan bukan lebih dari satu Allah, malah satu hakikat lagi. Jadi Ya jadi apa? Kun fayakun gitu. Jadi Yesus itu Firman-Nya Allah. firman-Nya Allah. Tuhan juga. Tuhan dong. Kan Yohanes kisah 4 ayat 12 dalilnya. Berarti ada dua dong. Oke, sekarang pertanyaan saya seperti ini. Kalau kamu berpikir ada dua Tuhan, kamu percaya nggak Al-Quran itu kalamullah? Jelas lah. Nah, kalamullah itu qadim atau makhluk? Itu kodim. Padahal dalam Islam mengatakan Allah itu qadim. Allah itu qadim. Jadi kalau dikatakan Allah itu qadim, Al-Quran juga qadim, berarti ada dua yang qadim. Apa bedanya Anda dengan kaum-kaum yang mengatakan Allah itu lebih dari satu? Tidak heran Abu Hutsail mengatakan Islam mengatakan Al-Quran qadim, dia sudah berpaham dualisme. Tidak bedanya kalian mengatakan Al-Quran qadim sama seperti itu Wasil bin Atta yang mengatakan Islam telah menyekutukan Allah, mensyirikan Allah. Jadi poinnya maksud dari pertanyaan saya pun kalau Mas mengaku bahwa Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, saya nggak protes. Perkara ada. Kenapa ada yang kodim selain beda Allah, Timothy? pendapat, masalah. Itu kok nggak ditangkapin sih, kok lari sih? Loh, Iya, pada yang kodim maksudnya gimana sih? selain Allah. Loh, gimana Berarti dia itu? mengakui ada yang kodim selain Allah kan menurut Islam? Berarti ada dua kodim dong. Nggak nangkep dia. Iya. Jadi harusnya nanggepin lu tadi waktu lu bilang gitu. Waktu dia ngaku Quran itu kodim. Oh, ada yang kodim selain Allah. Ta'atut al-Qudama dong, seperti yang dikatakan Masih bin Atta. Ahlul sunnah berpaham ta'atut al-Qudama, adanya dua yang kodim, adanya kekal yang lebih dari satu. Padahal yang kekal itu hanya Allah. Memang kalian Ya, itu butuh Allah tritunggal kekal lah. atau enggak Allah ditunggal satu. untuk menjelaskan itu? Allah Menjelaskan kekal, ya. Allah satu. Oke. Lalu bagaimana dengan surah Al-Kahf ayat 4 yang dikatakan dialah yang tidak ada yang setara bagi dia. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan laisa kamili syai'un, tidak ada yang sama dengan dia. Kok kalian menyamakan Al-Quran dengan Allah? Bukan saya samakan, Al-Quran firman-Nya Allah. Bukan Al-Quran disamakan. firman-Nya Allah. Kodim tidak. Yang- Itu tadi pertanyaan Timothy kan? Betul kan? Al-Quran Jawab dia kodim. Berarti selain Allah ada firman yang kodim. Itu penjelasan Timothy tentang ketritunggalan. Udah masuk. Berapa sih nilai bangsa Indonesia ini, Pak? Aduh, inilah orang ini. Diputer-puter padahal itu lagi, cuma nggak susah ya. bukan muter. Kita tanggapin dulu si Timothy. Kenapa ada yang kodim selain Allah? Ada berapa yang kodim selain Allah? Al-Quran itu firman-Nya Allah. Iya, tahu. Oke. Kalau misalnya Mas membandingkan firman Tuhan Yesus dengan Al-Quran, Terus? kan? Kenapa
eh, Bapa, Tuhan Bapa memfirmankan kepada Tuhan Yesus. Ya ada Tuhan Bapa, benerin dulu diksimu itu. Tuhan Bapa dari mana? Jadi yang menyampaikan firman itu kan Tuhan Yesus. Coba kamu tunjukkan dalilnya. Bisa nggak kamu tunjukkan? Saya tahu dalil yang kamu gunakan, cuma saya pengen ngetes kamu. Bisa nggak kamu tunjukkan dalilnya? Tuhan memfirmankan kepada Yesus. Bisa nggak? Lebih tepatnya Allah Bapa yang memfirmankan kepada Yesus. Bisa? Ini begini Mas. Ini saya bertanya karena kalau kamu bertanya, kalau kamu membuat statement itu harus menggunakan dalil. Umpama seperti ini saya berbicara. Dalil saya, coba Mas sebutkan Yohanes ayat 8:42. Ayat 8:42. Yohanes 8 pasal 8 ayat 42. Pasal 8 bukan ayat. Kalau di Injil pasal. Yohanes pasal 8:42. Kenapa lari sih Timothy? Kenapa lari? Dia nggak bisa tadi. Kenapa lari ke situ? Coba Mas bacakan. Dia aja jangan mau. Dia biar dia. Minimal lu bacalah sebelum menarasikan sesuatu. Kita lihat daya tangkapnya ya. Sekali membaca apa yang dia tangkap. Coba baca. Silakan saudaraku. Live lagi dijeda, kayaknya lagi cari data itu. Masa dia sekali membaca pun dia nggak menangkap gitu loh. Ini kan benar-benar ya. Teman-teman semuanya, berbagai macam cara dilakukan oleh polemik-polemik Muslim untuk meyakinkan orang Kristen bahwa Allah SWT pernah bertemu dengan Musa, dan mereka menjelaskan itu seperti apa yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama ya. Ya, pasti itu yang mereka lakukan karena tidak ada sumber lain yang menjelaskan bahwa Musa pernah bertemu dengan Allah SWT. Jadi ketika Musa bertemu dengan Yahweh, itu dinarasikan sebagai Musa bertemu dengan Allah SWT. Itu yang sering dilakukan oleh teman-teman kita Muslim. Seperti yang suka mencocokmologi itu profesornya adalah Ahmad Kainama. Ustadz Ahmad Kainama, saya melihat di salah satu videonya dia menjelaskan bahwa kitab-kitab terdahulu telah menjelaskan bahwa Islam itu sudah ada sejak semula. Dan di sana dia menjelaskan bahwa ada beberapa agama di Indonesia, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada kepercayaan lain. Dia menjelaskan di sana, dan salah satu kitab suci yang tertua itu adalah Taurat, Perjanjian Lama kan. Perjanjian Lama telah menyampaikan bahwa Islam itu sudah ada. Teman-teman, coba perhatikan bagaimana mereka memaksakan segala sesuatu untuk meyakinkan orang bahwa ya Islam itu agama paling benar. Padahal apa? Menurut sejarah, Islam baru ada abad ke-6 atau abad ke-7 seperti itu. Dipopulerkan oleh Nabi Muhammad. Dan hampir semua isi dari Al-Quran itu mirip-mirip seperti Taurat, Zabur, dan Injil ya di dalamnya. Bahkan hampir cerita-ceritanya hampir sama, namun penekanannya yang berbeda. Contohnya, mereka menceritakan tentang Isa Al-Masih. Nah, Isa Al-Masih itu menurut mereka Yesus Kristus. Dari kelahirannya sama, mujizatnya, ya kurang lebih Isa punya mujizat, Yesus punya mujizat. Lalu mereka mulai mengklaim bahwa yang membuat Isa, yang membuat Yesus bisa melakukan mujizat itu adalah seizin Allah.
Nah, ini kan berbeda teman-teman yang dipahami oleh orang Kristen. Yesus Kristus melakukan mujizat itu dari dalam dirinya sendiri. Dia tidak mendapatkan izin dari Allah seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi yang lain. Ketika nabi-nabi yang lain selalu mendapatkan izin. Ketika Musa disuruh buat apa oleh Allah. Nah, tapi kalau Yesus Kristus itu berbeda. Dia melakukan dari dalam dirinya. Nah, hal ini menjelaskan bahwa dia adalah Tuhan. Dialah yang Allah yang Maha Kuasa itu sendiri, bukan orang lain. Nah, dari penjelasan ini membantah teman-teman kita Muslim bahwa Isa dan Yesus itu sama, tentu berbeda. Jadi kalau kita mau menyamakan, saya pikir ini usaha yang sia-sia, karena di zaman yang sangat-sangat terbuka seperti ini, kita bisa membedakan Allah yang disembah Musa, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Jelas-jelas berbeda. Allah yang disembah Musa, Ishak, Yakub, Abraham itu bukan Allah SWT, tapi Yahweh. Dan itu bisa kita temukan di dalam Alkitab. Coba teman-teman baca Perjanjian Lama, Anda akan menemukan bahwa Allah yang disembah oleh tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan itu bukan Allah SWT. Nah, ini bentuk klaim-klaim saja yang dilakukan oleh teman-teman Muslim. Mereka berusaha untuk mengklaim segala sesuatu itu agar meyakinkan umat Kristen atau umat-umat yang lain bahwa itu Islam itu sudah ada sejak semula. Lalu mereka mulai membuat satu cerita bahwa agama Kristen itu diambil dari pengikut dari Yesus, agama ini diambil dari nama apa, hanya Islam lah yang diberikan langsung oleh Allah. Ini saya pikir klaim-klaim yang dilakukan untuk meyakinkan orang lain. Saya pikir teman-teman ya, kita tidak perlu meyakinkan orang lain dengan membuat klaim-klaim yang tidak benar dan tidak ada sumbernya yang jelas. Tidak perlu. Semakin Anda mempromosikan Islam dengan cara-cara yang tidak baik, tidak sesuai dengan standar karya ilmiah contohnya ya, tidak ada pembuktian, saya pikir orang bisa sangat-sangat mudah melihat bahwa ini sebuah usaha yang direncanakan agar orang lain bisa yakin kepada Islam bahwa Islam adalah agama yang benar. Saya pikir seperti itu. Gak usah menjatuhkan keyakinan yang lain untuk membenarkan diri. Nah, Ustadz Ahmad Kainama itu profesornya cocokmologi. Setelah itu diturunkan lagi ke Ustadz Zuma, diturunkan lagi ke Yonatan Nandar, diturunkan lagi ke Donditan. Jadi mereka itu satu server teman-teman ya. Makanya orang-orang yang mendengarkan ceramah-ceramah dari manusia-manusia tadi, jelas-jelas mereka pasti akan terpengaruh. Pasti terpengaruh teman-teman. Karena Donditan, Kainama, Zuma, Nandar, Umi Rifa, itu mereka punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Dengan nada bicara mereka yang sangat-sangat cepat, terkesan sangat berani. Kalau Kainama, ya lihatlah sendiri kayak gimana ya, saya mau membahasakan Kainama itu. Lebay sekali kalau dia bicara. Ya itu. Jadi mereka itu punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Sehingga mereka melihat bahwa banyak teman-teman muslim yang tidak mau belajar sendiri. Karena mereka tidak mau belajar sendiri, jadi karena mereka ini manusia-manusia tadi kayak nama dan teman-temannya itu punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Disinilah kesempatan mereka mempengaruhi orang lain. Dan saya ingat satu pernyataan dari Fahri Hamzah ya, ketua partai Gelora. Oke, saya tidak salah. Dia mengatakan bahwa banyak Islam
itu mudah sekali untuk diprovokasi banyak umat muslim. Mudah sekali. Kenapa? Karena itu mereka tidak mau belajar sendiri. Hanya mau terima. Nah, kebetulan manusia-manusia seperti Nandar, seperti Donditan, seperti Kainama itu memanfaatkan kesempatan itu. Apalagi Kainama, teman-teman ya. Kalau dia tidak berbicara agama, maka saya pikir dia itu akan mati kelaparan. Dia akan mati kelaparan karena eh, lapangan kerjanya itu tidak ada. Coba kalian lihat ya. Saya tidak pernah melihat satu potong video pun yang benar-benar si Kainama ini bercerita tentang Islam tanpa menyenggol keyakinan yang lain. Dia pasti menyenggol keyakinan yang lain. Dan saya pikir untuk apa Anda menyenggol keyakinan yang lain sedangkan Anda sudah meninggalkan keyakinan itu? Tidak perlu teman-teman ya. Kita fokus saja kepada keyakinan kita masing-masing. Nah, karena dia tidak punya pemahaman yang banyak tentang Islam, sehingga satu-satunya cara yang dilakukan untuk mencari makan yaitu dengan menjual agamanya yang lama, yaitu agama Kristen. Itu hal yang sering dilakukan teman-temannya. Kalian lihat aja setiap potongan-potongan video yang berada di TikTok, di Facebook, di YouTube, pasti kalau dia tidak senggol tentang Kristen, pasti tidak ada orang yang dengar dia. Dan tidak lucu. Dia pasti menjual keyakinannya yang lama itu untuk mendapatkan makan. Ya itu menurutku seperti itu dulu. Yang dilakukan Yahya Waloni pun sama teman-temannya. Selalu di mana-mana mengatakan bahwa saya ini mantan pendeta, pendiri STT. Saya itu pendetanya pendeta, saya itu penafsir. Pokoknya semua yang hebat itu ada di mereka. Itu karena apa? Mereka tahu bahwa itu adalah jualan yang paling laris. Dan umat Muslim pasti mempercayai itu. Mempercayai sebaliknya teman-temannya. Dari Islam pun banyak yang masuk Kristen. Contohnya Saifuddin Ibrahim, Muhammad KC, dan banyak murtadin lainnya. Teman-teman, jujur aja, saya tidak terlalu respect dengan setiap mereka yang hanya membicarakan tentang Islam. Saya tidak terlalu respect dengan mereka. Tetapi saya akan sangat respect ketika melihat mereka memaparkan, menjelaskan bagaimana pengenalan mereka akan Tuhan Yesus Kristus dengan begitu dalam. Saya pasti lebih hormat kepada mereka itu. Saifuddin Ibrahim, sorry, saya tidak terlalu apa dengan beliau. Bukan berarti saya tidak senang dia dari Islam masuk Kristen, saya senang. Tapi pernah satu pernyataan bahwa salah satu alasan dia masuk Kristen agar untuk membela orang Kristen. Sebab selama ini Kristen ditindas dan sebagainya, tapi tidak memberikan perlawanan. Saya pikir kami bisa membela diri kami. Karena apa? Tuhan kami adalah Allah yang hidup. Jadi tidak perlu butuh Saifuddin Ibrahim dan teman-temannya untuk membela iman Kristen. Tidak perlu teman-temannya. Karena sebelum mereka, itu pun Kristen sudah diserang. Kristen sudah diserang dari dulu. Dan serangan itu terus datang bertubi-tubi. Tetapi apakah Kristen mundur, mengalami kemunduran? Apakah iman Kristen menjadi iman yang pada akhirnya diragukan semua orang? Kan tidak. Semakin orang Kristen ditindas di sana, semakin mereka bertumbuh, semakin mereka berkembang. Saya tidak kasih contoh jauh-jauh ya, di Aceh saja banyak sekali orang Kristen di sana. Tetapi karena melihat bahwa orang Muslim itu akan sangat membenci saudaranya yang meninggalkan Islam, sehingga banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, tapi tidak mau mengganti identitasnya di KTP. Dia akan tetap mengatakan bahwa dia Islam. Banyak sekali. Saya pernah bertemu ya, saya lupa persisnya. Saya pernah di satu daerah. Saya bertemu satu orang tua. Dia masih KTP-nya masih Islam.
Tapi apa saya kaget ketika dia menjelaskan bahwa dia sebenarnya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya kaget teman-teman. Ternyata ada banyak orang yang serupa seperti itu. Mereka sudah punya keyakinan kepada Tuhan Yesus, tapi mereka tidak memilih untuk mengganti identitas mereka di KTP. Banyak sekali. Nah, saya lebih hormat kepada manusia-manusia seperti itu, orang-orang seperti itu. Mereka memiliki pengenalan akan Tuhan yang dalam, dan mereka tidak mau menjelek-jelekkan keyakinan mereka yang lama. Nah, jadi mari ya teman-teman ya, kalian yang mualaf, kalian yang murtadin, presentasikan bagaimana pemahaman kalian terhadap keyakinan baru yang baru kalian anut. Jangan menjelekkan keyakinan-keyakinan yang lain. Tidak perlu teman-teman ya. Tidak perlu, karena hal itu akan membuat keonaran. Kalian akan memberikan ketidaknyamanan, provokasi dan sebagainya. Jadi jelaskan sesuai dengan konteksnya yang benar. Jangan menambah-nambah, jangan mengurang-ngurang, karena saya pikir kita di sini sah secara hukum ya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan-kepercayaan lain itu sah secara hukum. Kita dijaga, kita dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak perlu saling menjelekkan satu sama yang lain. Mari kita terus merajut kebersamaan kita di NKRI sini teman-teman ya. Nah, jadi stop manusia-manusia seperti Ustadz Kainama, Juma, Nandar, Umi Rifa. Stop menjelek-jelekkan keyakinan yang lain. Urus aja keyakinan kalian. Seperti itu. Nah, sekarang yang terjadi teman-teman, pokoknya mulai dari tahun 2000-an ya sampai sekarang, kita sering melihat hujatan-hujatan, diskusi-diskusi yang pada akhirnya menimbulkan keonaran dan sebagainya. Kan banyak sekali teman-temannya. Yaitu bermula dari serangan-serangan yang diberikan oleh para mualaf-mualaf itu. Akhirnya diresponlah oleh orang Kristen. Dan kebetulan saat ini banyak sekali muslim-muslim yang pada akhirnya meninggalkan Islam dan memeluk Kristen. Dan mereka juga merasa untuk membela keyakinan yang baru. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak Saifuddin Ibrahim. Tapi saya sendiri tidak terlalu hormat dengan beliau, karena cenderung beliau kayak seperti memojokkan. Saya tidak suka aja. Nah, kenapa? Ya itu, karena ulah-ulah manusia-manusia yang mengatakan bahwa mereka mualaf, mereka meninggalkan Kristen dan pindah kepada Islam karena Islam paling benar dan sebagainya. Terjadilah. Nah, orang Kristen, ada ayatnya yang menjelaskan bahwa kita harus memberikan pembelaan iman. Maka dari itu ketika ada serangan, kami akan menggunakan hak kami untuk menjelaskan iman kami. Bukan membela Tuhan kami ya. Tapi kami memiliki hak secara hukum untuk menjelaskan kembali iman kami. Nah, yang anehnya ketika kita menjelaskan kembali iman kita dan kita memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap iman Muslim, iman Islam yang menyerang kami, maka di sanalah undang-undang penistaan agama akan menjerat kami. Kita lihat aja kasus yang sedang menimpa anak Batak. Sebenarnya dalam konteks diskusi, beliau berdiskusi dan memberikan beberapa pertanyaan, bukan menyimpulkan ajaran Islam bagaimana, tapi pada akhirnya dia dijerat dengan penistaan agama dan dilaporkan. Saya tidak tahu proses selanjutnya bagaimana, tetapi saya terus berharap agar anak Batak dibebaskan karena dia punya anak istri. Harus melihat kasus yang saat ini sedang terjadi sebagai dalam konteksnya ya, mereka sedang berdiskusi. Kalau dibawa ke penistaan agama, maka sekali lagi dalam video-video saya sebelumnya saya mengatakan bahwa jika anak Batak masuk penjara karena penistaan agama itu, maka undang-undang penistaan agama ini hanya dibuat hanya untuk orang Kristen.
Karena terlalu banyak teman-teman muslim yang melakukan hal serupa. Bahkan lebih dari itu, tidak sekedar bertanya, tapi memberikan serangan-serangan yang mengerikan. Dan itu terang-terangan mereka lakukan. Karena apa? Beberapa dari mereka merasa bahwa mereka mayoritas. Jadi bisa melakukan apa saja. Dan hukum pasti akan memihak kepada mereka. Dan itu terbukti teman-temannya. Mereka sangat berani dengan lantang menyerang kekristenan. Itulah yang saat ini terjadi di Indonesia. Karena itu, mari kita sebagai anak-anak bangsa, kita berjuang agar terjadi kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Kita stopkan saling menghujat satu sama yang lain, saling serang satu sama lain. Kalau mau diskusi, diskusilah yang santun. Tanyakan apa yang menjadi kebutuhan Anda. Seperti itu. Saya pikir itu jauh lebih baik. Kalau kalian yang mau membekali diri kalian untuk belajar tentang Kristen, silahkan bertanyalah dengan baik. Datanglah ke gereja, berdiskusilah dengan hamba-hamba Tuhan di sana. Jangan melakukan serangan-serangan yang tidak bertanggung jawab. Dan teman-teman Kristen juga begitu. Kalau mau tahu banyak tentang Islam, silahkan belajar. Banyak teman-teman ustadz yang bersedia untuk mengajari kalian. Saya pun begitu teman-teman ya. Saya juga banyak teman-teman muslim yang ya mereka sering menjelaskan bahwa Islam itu agama pembawa damai. Saya pikir oke, kalau secara doktrinal seperti itu ya saya iya-iyakan saja. Tak masalah. Itu pengetahuan tambahan bagi saya. Ketika ada yang sampai bercanda, bro, ucapin dulu asyhadu Allah ilaha illallah. Nah, saya tertawa-tertawa aja. Bagi saya ya itu hal yang biasa-biasa saja karena kita hidup di negara yang di sini banyak agama, ada 7 agama ya. Ada 6 agama, 1 keyakinan. Jadi saya pikir itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Saya tidak perlu merasa tersinggung ketika saya diajak untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Saya tertawa-tertawa aja. Tapi saya tidak mengucapkan itu. Karena ya saya tahu bahwa kalau yang mengucapkan itu, dia harus sudah punya pemahaman yang benar terhadap Islam. Tidak sekedar mengucapkan itu. Dan ketika punya pemahaman yang benar dan dia mau meninggalkan Kristen atau keyakinannya yang lama, ya silahkan saja mengucapkan itu dengan lengkap. Nah, itulah teman-teman. Mari kita sebagai anak bangsa bersatu menjaga kerukunan kita di Indonesia. Jangan terus bentrok. Untuk kelompok-kelompok intoleransi yang muncul dari Muslim ya, dari Islam ya. Ada beberapa yang saya pikir memang ada karena mereka sangat anti terhadap keyakinan yang lain, khususnya Kristen. Ketika ada orang-orang Kristen yang mau membangun rumah ibadah dipersulit, bahkan ketika orang-orang Kristen mau berdoa kepada Tuhan diganggu dengan alasan karena tidak ada izin dan sebagainya. Saya pikir teman-teman, ketika orang sedang berkumpul untuk berdoa kepada Tuhannya, itu bukan perkara pidana atau sesuatu yang mengganggu orang lain. Saya pikir tidak teman-temannya. Saya pikir tidak. Lalu untuk apa kita merasa terganggu dan berhak memiliki hak untuk pergi dan membubarkan? Tidak perlu. Rumah saya dekat masjid. Ketika teman-teman sholat dan membunyikan bunyi toa yang begitu kencang, saya biasa-biasa saja teman-teman ya. Karena dalam pikiran saya, oke, biarkan kalian beribadah. Semakin banyak orang yang datang kepada Tuhannya, beribadah kepada Tuhannya, maka akhlaknya akan semakin berubah. Makanya saya tidak perlu merasa terganggu ketika teman-teman Muslim berdoa. Jadi marilah kita memiliki pemahaman yang sama. Karena berdoa kepada Tuhan itu bukan tindakan kriminal. Iya kan? Saya pikir teman-teman semua sepakat dengan saya. Berdoa kepada Tuhan bukan sebuah tindakan kriminal. Jadi tidak perlu diusik, tidak perlu dibenci, dan sebagainya. Baik teman-temanku semuanya, silakan berikan komentar Anda dan hindari saling menghujat dan sebagainya.
Terima kasih sudah mendukung Kabar Baik Channel. Tuhan Yesus memberkati.